Ya, selamat malam ya. Selamat berjumpa kembali. Dan bagaimana kabar Anda semua? Tentu semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, sehat semuanya. Kita senang bisa berkumpul kembali dalam siaran senja, siaran Gema Soferdia. Dan tentu perjumpaan kita hari ini kita mengambil tema yaitu Soferdia dan Ekaristi. Nah, tentu Ekaristi menjadi sesuatu yang penting bagi kita sebagai umat Allah dan sebagai paguyuban yang memang menaruh perhatian besar pada Sang Sabda yang menjadi manusia. Mungkin baik saya memberikan pengantar sedikit tentang Ekaristi ya. Tentu saja kata Ekaristi berasal dari Yunani, Eucharistia yang artinya syukur. Tentu ini merupakan ucapan syukur atas karya penebusan dan kenangan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Ekaristi, Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya sendiri dalam rupa roti dan anggur. Karena itu puncak liturgi adalah Ekaristi. Dan Ekaristi itu sendiri adalah puncak dan dasar iman kita sebagai umat Kristiani. Lalu dalam percakapan sehari-hari sering orang bertanya, misa, Ekaristi, misa, apa bedanya sih? Kata misa berasal dari rumusan penutup perayaan Ekaristi dalam bahasa Latin, ite, misa es. Pergilah, misa sudah selesai. Nah, tata perayaan Ekaristi TPE memasukkan unsur pengutusan ke dalam bagian dari akhir TPE ini. Untuk itu TPE baru menampilkan rumus, marilah pergi, kita diutus. Dengan merayakan Ekaristi kita bertemu dengan Yesus, baik melalui sabda yang kita dengarkan. Kalau hari Minggu kita dengarkan 3 bacaan dan mazmur antar bacaan yang juga merupakan firman Tuhan. Dan kita juga menerima tubuhnya. Dan selain itu kita dipersatukan sebagai umat Allah. Dan tentu saja sebagai umat Kristiani merayakan Ekaristi di hari Minggu dan di hari raya, saya katakan ini merupakan suatu kewajiban. Bersama seluruh umat beriman kita merayakan dengan penuh syukur karya penyelamatan Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus lewat peristiwa wafat dan kebangkitannya. Dan Yesus sendiri bersabda, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dan bersama umat beriman lainnya, kita mengucap syukur karena dari hari Senin sampai Sabtu kita sudah diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, rezeki, dan masih banyak yang lainnya. Dan bukankah juga 10 perintah Allah yang ketiga, ayo apa? Ayo kuduskanlah hari Tuhan. Tuhan sendiri mengajak kita, kuduskanlah hari Tuhan. Hari Minggu dalam bahasa Latin Dies Domini, Domingo. Nah, itu semua kata-kata yang berasal apa makna kata hari Minggu, yaitu hari Tuhan, Dies Domini. Lalu dalam perintah gereja, ayo, siapa tahu 5 perintah gereja. Yang kedua apa? Yo, anak muda, Soferdia muda, ayo. 5 perintah gereja yang kedua apa? Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Iya. Iya, ini sebagai pengantar ya. Nanti ada banyak sharing dari teman-teman kita yang mengungkapkan. Nah, ini dia kiriman lagu pertama, permintaan lagu dari Bapak Stefan
Soferdi Santo Paulus Juanda. Dan juga nanti dia akan bersharing ya lagu Ekaristi Sumber Hidupku. Mari kita dengarkan lagu dan kemudian kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Stefan. Wah, lagunya bagus Pak Stefan. Lagu yang bagus sekali. Kita akan sekarang mendengarkan sharingnya Bapak Stefan ya. Kita mendengarkan sharingnya Pak Stefan yang kebetulan datang ke sini. Dia menceritakan apa yang sungguh-sungguh dialaminya, apa yang sungguh-sungguh menjadi pengalaman hidupnya. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Stefan. Ya, Pak Stefan, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, ini dia Pak Stefan dari Paulus. Dan pertama terima kasih lagunya yang bagus sekali, semangat. Dan ini dia Pak Stefan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali Soferdia dimanapun Anda berada. Ya, Soferdia dari Tropodos, Santo Paulus yang datang berkunjung di sini. Kesempatan saya wawancarai
Dan kali ini kita mengambil tema Soferdia dan Ekaristi. Ya, Ekaristi itu sendiri artinya apa? Bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi rahmat yang luar biasa. Karena itu Ekaristi itu kalau kita sungguh-sungguh hayati, sungguh-sungguh membuat hidup kita damai, tenang, bersyukur, dan gembira sekali. Nah, Pak Stephen yang rajin sekali mengirim lagu, bahkan 2 kali minta dalam satu siaran lagu-lagunya, artinya selalu mendengarkan Pak ya, tapi radionya kelihatan tidak bisa ya. Ya, nanti selalu saya kirimkan kopinya. YouTube Ya, ya Pak Stephen, kita berbincang-bincang sedikit tentang Ekaristi ya. Jadi Ekaristi itu bagi kita anggota Soferdia, bagi SPD kita semua, itu adalah bagi umat semua adalah puncak dan dasar iman kita. Nah, bagaimana Pak Stefan mengalami dalam perayaan Ekaristi yang dirayakan entah di rumah, entah di lingkungan, entah di gereja? Apa saja yang Pak Stefan alami ketika merayakan Ekaristi? Ya, saya mengalami bahwa iman kita bisa bertambah kuat, segala masalah kita bisa lebih banyak jalan keluarnya. Iya, itu juga antara lain yang banyak orang tidak menyadarinya. Betul sekali. Jadi kalau saya katakan seorang imam yang tidak merayakan Ekaristi itu tidak akan kuat. Banyak yang keluar gara-gara karena tidak merayakan Ekaristi. Apalagi bagi kita umat, Ekaristi itu begitu luar biasa. Apalagi yang Pak Stefan alami. Iya, kalau menurut saya Ekaristi itu sangat sangat vital bagi iman kita. Benar. Karena kalau kita tidak merayakan Ekaristi itu rasanya itu hampa. Ya, makanan. Ya, Bagaimana kita bisa hidup kalau tanpa makanan? Dan sebagai orang Kristiani, makanan kita adalah Ekaristi. Karena itu disebut Ekaristi puncak dan dasar iman kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristiani? Bagaimana kita sebagai anggota Soferdia? Kalau kita sudah malas-malas merayakan Ekaristi, pasti kita tidak memiliki kekuatan yang seperti sekarang ini. Ya. Lalu pesan Pak Stefan untuk teman-teman yang lain berkaitan dengan Ekaristi ini, kita mau mengajak teman kita membangkitkan semangat mereka supaya mereka mencintai Ekaristi. Ya. Ya. Begini Ekaristi itu bagi saya merupakan jantung kita. Ya. Jantung iman kita. Ya. Jadi kalau jantung kita lemah, ya yang lainnya akan lemah. Betul sekali. Karena setiap perjalanan kita harus kuat. Makanya itu jantung kita harus kuat. Jantung kita harus kuat. Jadi makanan kita seperti Ekaristi harus kalau bisa tiap hari kita ikut misa. Iya, iya. Karena itulah yang membuat jantung kita kuat. Kekuatan kita. Ya. Barangkali Pak Stefan nanti mau minta lagu apa supaya nanti kita putarkan sesuai dengan pembicaraan kita. Lagu Ekaristi barangkali? Iya. Ekaristi. Oke, nanti Sakramen Maha Kudus. Ya, nanti kita putarkan, nanti bilang Eva, saya minta lagu Ekaristi yang biasa kita rayakan dalam perayaan Ekaristi, begitu ya. Ya, Bapak Ibu, ini salah satu Pak Stefan yang sudah saya wawancarai. Kita berbicara tentang Ekaristi, di mana Ekaristi ini menjadi sumber kekuatan bagi iman kita, apalagi sebagai anggota Soferdia. Semoga makin banyak dari kita yang merayakan Ekaristi untuk mendapatkan kekuatan. Ya, mari, terima kasih Pak Stefan. Iya, Pak Stefan tadi sudah minta lagu ya. Lagunya sudah diputarkan, lagu tentang Ekaristi yang bagus sekali tadi ya. Terima kasih Pak Stefan, dan kita akan melanjutkan permintaan lagu ini. Lagu yang kedua, tentu lagunya enak-enak ya sore hari ini. Ini request dari Ibu Ida, Soferdia Santo Paulus Johanda. Lagu apa Ibu ya?
Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Wah, ini tadi Pak Stefan sudah meminta lagu Ekaristi gaya anak muda ya, yang memberikan semangat yang malas-malas supaya kita bangkit kembali menumbuhkan semangat cinta kita pada Ekaristi. Dan ini dia Ibu Ida, dan juga nanti akan ada sharing dari Ibu Ida ya. Mari terlebih dahulu kita dengarkan lagu Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Iya, ini ini
cover dari Paulus, lingkungannya Bu Ida, Pak Paulus ya. Wah, lagunya bagus sekali. Terima kasih Bu Ida untuk kiriman lagunya. Sekarang tentu kita akan mendengarkan seringnya Ibu Ida ya. Kita dengarkan seringnya Ibu Ida. Ibu Ida, selamat sore. Nah, ini dia, mari kita dengarkan. Ya, selamat berjumpa kembali anggota Soferdia dimanapun Anda berada. Senang kita berkumpul pada sore hari ini dan ada teman-teman Soferdia dari Paulus yang datang berkunjung. Kesempatan yang baik, saya akan rekam mereka. Nah, tema kita tentang Ekaristi. Jadi tadi Pak Stefan sudah bercerita betapa pentingnya Ekaristi, dan sekarang Ibu Ida yang juga sangat rajin mengikuti radio dan kirim-kirim lagu. Nah, saya mau tanya Ibu. Jadi kerap kali kita tahu Ekaristi itu sungguh-sungguh luar biasa, tetapi kerap kali banyak umat Kristiani yang kurang menghargai. Banyak yang malas pergi ke gereja. Tapi bukan berarti semuanya malas, tidak, ada satu dua. Dan tentu saja sebagai anggota Soferdia, sebagai partner SPD, jadi Ekaristi itu sungguh-sungguh menjadi makanan kita setiap hari. Bayangkan seorang misionaris yang tidak setia merayakan Ekaristi, kerap kali tidak bertahan menjadi misionaris, karena Ekaristi itu makanan. Ya Ibu, coba bagaimana pengalaman Ibu dan bagaimana Ibu melihat kerap kali umat kurang begitu rajin ya. Seminggu sekali oke lah. Tapi kalau bisa lebih lagi, pasti kalau kita sering makan kan kita jadi subur, jadi gemuk. Nah, bagaimana pengalaman Ibu? Buat saya Ekaristi sangat penting, terutama untuk pribadi saya. Biasanya setelah seminggu kita kerja lelah, setelah mendapatkan Ekaristi punya semangat baru. Ya, kita mendapat semangat baru, dan juga ke depan atau dalam tempo yang panjang kita dikuatkan. Dan sungguh-sungguh kalau Ekaristi menjadi kecintaan kita bagi umat Kristiani, apalagi sebagai Soferdia, tentu ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, misalnya apa yang Ibu alami di dalam, misalnya dalam kesulitan atau di dalam apapun. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi kan ada sesuatu yang kita alami dan kita sungguh-sungguh menjadi teguh. Bagaimana pengalaman Ibu? Untuk pribadi saya, setelah saya mengikuti Ekaristi, bisa komuni, hati saya lebih tenang untuk menghadapi semua masalah. Iya, itu benar sekali Ibu. Dan juga sebagai manusia kan kita butuh makan, kita butuh energi. Dan Ekaristi itu sakramen, ungkapan cinta Tuhan yang begitu besar. Dia memberikan hidupnya sendiri, menjadi makanan untuk kita. Karena itu coba bayangkan kita tidak makan sehari aja lapar, apalagi berkali-kali tidak makan. Demikian juga halnya dengan Ekaristi yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan, makanan santapan, dan menjadi kekuatan bagi kita. Nah, apa pesan Ibu untuk teman-teman yang lain berkaitan dengan pentingnya merayakan Ekaristi? Kalau udah Ekaristi, di situ ada Tuhan hadir, hormati sebagaimana dia. Jadi jangan main-main gitu. Maka dia akan menemani di dalam semua kegiatan kita. Iya Ibu, itulah salah satu. Jadi kalau kita coba secara sederhana, kita merenungkan, kita menghayati, jadi tidak usah khawatir apapun yang terjadi bila kita setia dengan Ekaristi. Apalagi sedapat mungkin kita merayakannya, kita akan menjadi kekasih dan kita akan semangat dalam hidup kita apapun yang terjadi. Begitu ya Ibu ya. Terima kasih Bu Ida. Dan Ibu mau minta lagu apa ya? Minta lagu apa? Oh, nanti ya, kirimkan nanti ke Eva. Nanti ini sesuai dengan tema kita tentang Ekaristi, minta saja sama Eva ya. Oke, terima kasih. Lalu Pak Agus kebetulan ada di sini. Pak Agus disambung ini, kebetulan saat ini baru 3 menit. Pak Agus sambung ya. Ya Pak Agus, jadi tentu apalagi punya anak seorang pastor, jadi bagaimanapun pengaruhnya sangat besar bagi keluarga.
Jadi lihat anak kita merayakan Ekaristi, mempersembahkan Ekaristi. Lalu kalau kita kurang rajin, tentu kita sendiri merasakannya, dan anak kita juga pasti dalam hati, oh saya jadi pastor karena doa, karena bapak mama rajin mendoakan, rajin ikut Ekaristi. Kira-kira pengalaman itu Pak Agus alami enggak? Iya dong, Iya. terima kasih. Ya. Jadi pengalaman kami sebagai orang tua seorang pastor, orang tua misionaris juga, kami merasa termotivasi untuk lebih mendalami dan mencintai Ekaristi ini sebaik-baiknya. Justru dengan kami bisa mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan anak kami untuk SPD, untuk gereja, kami juga ikut terinspirasi dan termotivasi, sehingga kami lebih rajin untuk bisa melaksanakan sebenarnya bukan tugas ya, jadi melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu penyatuan antara Tuhan dan umatnya lewat Ekaristi. Pernah enggak Pak Agus rasakan, jadi ketika merayakan Ekaristi, saya lihat anak saya sedang merayakan Ekaristi, karena itu pada waktu kita merayakan Ekaristi, kerap kali kita sebagai orang tua, sebagai anak, ada macam connection yang barangkali kita tidak sadari, tetapi begitu kita bersatu dalam perayaan Ekaristi, entah anak kita jauh di Mozambik, di sana di misi, dan kita akan ikut merasakan apa sukacita, apa kegembiraan, apa kesulitannya, sehingga kita termotivasi untuk mendoakan dan untuk berdoa. Bagaimana Pak Agus melihat hal ini? Iya, betul sekali Romo. Jadi setiap kami menjalani atau melaksanakan Ekaristi ini memang sangat mengenang dari apa yang kami punya anak sebagai Romo. Kami ikut juga mendoakan agar dia setia untuk melayani umat, dan dia, anak saya Bintang ini juga selalu berkomitmen mendoakan kami orang tuanya setiap dia misa. Jadi Itu pasti Pak Agus, kita punya orang tua, kita punya saudara-saudara, kita sebagai imam, ya pasti kita akan mendoakan orang tua kita, karena dialah sponsor yang paling besar dalam perjalanan kita sebagai imam. Karena itu kita tidak mungkin melupakan orang tua, saudara-saudara kita dalam perayaan Ekaristi. Pasti kita akan sebut intensi-intensi untuk mereka. Itu jangan khawatir Pak Agus. ya, tidak khawatir Romo, saya yakin sekali. Ya, Ya, terima kasih Romo. Ya, kita telah mendengarkan Ibu Ida dan Pak Agus yang melengkapi betapa Ekaristi sungguh luar biasa, dan semoga kita tetap setia, tetap mencintainya, dan semoga kita sungguh-sungguh mampu bersyukur di dalam situasi apapun. Begitu ya Bapak Ibu, Soferdia dimanapun Anda berada. Terima kasih para Soferdia yang datang dari Surabaya, Santo Paulus. Semoga cerita, sharing, dan peneguhan ini semakin meneguhkan kita yang lainnya. Ciao. Iya, itu dia tadi dari Ibu Ida dan Pak Agus. Nah, tentu kita tadi sudah mendengarkan apa yang luar biasa tadi ya. Kita sudah mendengarkan sharing, peneguhan, dan kita mari teguhkan apa yang menjadi ungkapan kita hari ini. Dan ini dari Ibu. Oh, ini request lagu dari Bapak Stefan. Request lagu Ibu Stefani. Ya, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, ini dia Ekaristi. Dalam rupa roti
lagu hanya satu bait, tetapi mengingatkan kita betapa kita rindu Tuhan hadir dalam hidup kita. Itulah Ekaristi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan siapa ya, Ibu Stefani ya. Ibu Stefani yang juga mau bersharing untuk kita atas pengalaman-pengalamannya. Ibu Ida sudah, Pak Stefan, Ibu Ida, lalu nah Ibu Leni dan kawan-kawan ya. Ibu Leni selamat sore. Nah ini dia kita mendengarkan sharingnya. Selamat berjumpa Bapak Ibu saudara-saudari anggota Soperdia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berkumpul dengan Soperdia yang datang dari Surabaya Paulus. Nah, saya mau sapa dulu yang berulang tahun hari ini ya. Ibu, siapa yang ulang tahun? Bu Leni, selamat ulang tahun keberapa ya? Sudah mendekati lansia, Romo. Sudah lansia lah. Selamat ulang tahun Ibu ya. Nah, Ibu, kita sore hari ini dengan tema Ekaristi. Ya, tentu saja sebagai umat Kristiani, Ekaristi itu adalah puncak dan sumber iman kita. Bayangkan saja, kalau kita tidak makan sehari masih kuat, makan 3 hari tidak makan pasti tidak kuat ya. Jadi Ekaristi itu adalah makanan. Ekaristi dari kata Yunani eukaristio. Mengapa kita merayakan Ekaristi? Karena ingin mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan karena kita diberi hidup, karena ibu ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, jadi kerap kali umat kurang mencintai ya, berarti bukan semua ya. Jadi ada umat yang males pergi ke gereja, ada yang bilang siapa yang khotbah dan lain sebagainya, ada yang bilang lama dan lain sebagainya. Lama atau singkat sebenarnya Ekaristi itu akan tetap berjalan sebagai ungkapan syukur kita. Nah, bagaimana Ibu sebagai ibu dengan anak-anak, dengan suami, bagaimana perayaan Ekaristi? Barangkali tidak terlalu jauh dari gereja ya. Seperti Pak Agus ya, punya anak jadi pastor, pasti ada keinginan terus berdoa dalam perayaan Ekaristi. Dan Ibu bagaimana? Kalau lama tidak ikut Ekaristi rasanya seperti kosong ya hati ini ya, Romo ya. Betul sekali. Dengan setelah mengikuti Ekaristi, saya merasa dekat dengan Tuhan. Terus hidup ini rasanya lebih berarti dengan adanya kehadiran Tuhan itu. Ya, terutama di saat kita mengalami kesulitan, jadi kemana kita lari? Dan justru di dalam Ekaristi kita mendapatkan kegembiraan sukacita yang luar biasa. Apalagi kalau kita persiapkan dengan baik, dan pasti kita datang ke Ekaristi, hati kita damai dan lain sebagainya. Apa Ibu rasakan ya? Sangat merasakan, Romo. Tiap saya seperti ada kesulitan apapun juga, setelah menghadiri Ekaristi saya merasa kayak Tuhan itu menolong dan membuka jalan. Semua menolong apa yang saya butuhkan itu Tuhan itu pasti hadir tepat pada waktunya. Iya, lihat Bapak Ibu, Soperdia dimanapun Anda, yang di Kalimantan, yang di Sumatera, ini ada suaminya Bu Leni, akan saya wawancarai sedikit. Enggak boleh lari, dia lari. Sekarang Ibu kenalkan diri dulu, kenalkan diri. Ya, saya Bu Stefani dari Soperdia Santo Paulus Juanda. Ya, yang rajin sekali mengirim lagu, bahkan kadang-kadang 2 kali kirim lagu dan lain sebagainya. Ibu, tentang Ekaristi, Ibu dekat dengan gereja atau masih agak jauh? Dekat. Dekat. Bukan rahasia. Umpamanya, kalau apakah Ibu tiap minggu pasti pergi ke gereja? Wajib, Om. Itu wajib. Apakah masih ada tambahannya harian? Harian, ya itu. Kalau ada waktu ya? Ya. Karena ada tugas negara di rumah. Oh begitu. Ya, bukan berarti kita harus tiap hari merayakan Ekaristi. Tetapi meskipun seminggu sekali, tetapi kita sungguh-sungguh mengalami sesuatu di dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya kita mengapa merayakan Ekaristi, karena Tuhan sendiri yang meminta, makanlah dan minumlah, inilah tubuhku. Dan itu betul-betul makanan, apalagi makanan rohani. Makanan duniawi kita bisa cari, tetapi makanan rohani ini kalau bukan Tuhan yang memberikan, siapa lagi? Bagaimana kira-kira itu? Betul, kamu. Iya. Dengan sesudah komuni kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus.
Sang Juru Selamat. Ya. Setelah merayakan Ekaristi dan di akhir kita menerima berkat, pergilah kita diutus. Nah, Ibu Agus sekarang ya, tentu punya anak sebagai seorang imam, apalagi jauh. Jangan lupa ya, ketika kita merayakan Ekaristi, pasti anak kita ada connect, kita ada komunikasi, kita ada setrum dan lain sebagainya. Itulah kebahagiaan orang tua yang mempunyai anak seorang imam, pasti mendoakan itu. Kita sebagai imam pasti kita selalu ingat orang tua kita. Dalam perayaan Ekaristi kita mendoakan mereka dan juga saudara-saudara kita, meskipun hanya dengan menyebut saya mau doa untuk orang tua saya dan lain sebagainya. Pasti Romo Litang pasti, apalagi jauh ya, kerinduan itu akan terpenuhi di saat kita merayakan Ekaristi. Bagaimana hal itu Ibu lihat? Betul, Romo. Saya sangat bersyukur kalau ikut Ekaristi. Saya sampai terharu ini, Romo. Jadi dengan terharu ini artinya kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Ekaristi itu bukan sesuatu yang begitu saja, tetapi yang memberikan kita hidup. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan? Pak Edi lari-lari nih. Ibu tambahkan dikit ya. Pak Joko, mari Pak Joko. Ibu aja. Ibu senang merayakan Ekaristi ya? Ya. Ya, Ibu ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Nanti hari Selasa kita akan putarkan lagu Happy Birthday. Ya, kita akan putarkan. Mungkin ada pesan untuk teman-teman kita yang mulai jarang-jarang Ekaristi, barangkali kita yang hadir ini mau meneguhkan mereka. Pesan Ibu apa ya kira-kira? Ya, kalau bisa mengikuti Ekaristi setiap hari untuk kehadiran Tuhan. Semoga di lingkungan kita semua bisa hadir untuk mengikuti Ekaristi. Apalagi dari anggota Superdia, kalau bisa setiap hari bisa mengikuti Ekaristi. Ya, Soferdia dimanapun Anda berada dan juga para komperator SPD, tentu mendengar kesaksian mereka-mereka ini akan menjadi pemicu bagi kita untuk lebih lagi menghayati Ekaristi, karena disitulah sumber puncak iman kita. Kalau tidak ada Ekaristi, mau apa lagi? Apa yang bisa memberikan kita hidup? Jadi Ekaristi sebagai sakramen, tanda kehadiran Allah di dalam hidup kita, dan Tuhan hidup bersama kita. Dia mencintai kita. Amin. Ya, luar biasa. Iya. Selamat. Iya, begitu. Kita telah mendengarkan sahabat-sahabat kita, para anggota Soferdia, dan sekarang kita akan memutarkan lagu permintaan dari siapa tadi? Hati sebagai hamba. Iya, lalu Ekaristi sudah, lagu permintaan dari Eva, Ketua Soferdia Muda, Hati sebagai hamba. Semoga hati kita sungguh-sungguh mau menjadi hamba bagi Tuhan. Siap ya? Mari kita nikmati dan semoga semua terhibur.
Ya, terima kasih kiriman lagu Eva yang sungguh-sungguh menyadarkan kita betapa luar biasa keajaiban yang kita terima dari Tuhan melalui Ekaristi. Dan barangkali ini ada beberapa hal yang perlu kita sadari, yang kerap kali tidak kita ketahui. Ya, tentu sebagai umat, sebagai awam, dan sebagai anggota Soferdia, tahukah Anda? Ya, hanya imam. Oleh karena tabisannya yang bisa memimpin Ekaristi, ya. Jangan lupa itu. Ekaristi berbeda dengan ibadat sabda. Disebut Ekaristi bila ada imam, doa syukur agung, dan komuni. Ya, kita tahu itu ya. Orang boleh merayakan Ekaristi 2 kali dan menerima komuni kudus 2 kali dalam hari yang sama. Boleh ya, tapi jangan lebih dari itu ya. Dan tentu saja, dan kerap kali kita sering dengarkan dalam pengumuman, hanya orang yang sudah dibaptis secara Katolik atau diterima ke dalam gereja Katolik dan telah menerima komuni pertama yang boleh menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi. Iya. Juga dalam perayaan Ekaristi ada kolekte, derma. Dalam perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik tidak dibatasi dalam persepuluhan, tetapi sukarela. Artinya tidak hitung-hitungan, tetapi tulus. Bisa saja kurang atau bisa saja lebih dari persepuluhan. Yang penting kita mempersembahkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kan begitu. Lalu, rumusan doa pengampunan pada bagian awal perayaan Ekaristi tidak berarti umat tidak perlu sakramen tobat. Perhatikan baik-baik ya. Bahkan yang punya dosa berat disarankan untuk menerima sakramen tobat dahulu agar layak menyambut tubuh dan darahnya. Waktu saya sebagai misionaris, setiap kali saya pergi merayakan misa di kampung-kampung, di stasi, pasti semua umat mengaku dosa terlebih dahulu. Jadi 1 jam bahkan 1,5 jam kami menerima umat untuk pengakuan dosa. Setelah itu baru Ekaristi. Dan juga Bapak Ibu berpuasa 1 jam sebelum mengikuti perayaan Ekaristi. Tahu tak? Tahu tak? Nah, berpuasalah. Dan seringkali kita jumpai umat hadir terlambat. Mungkin supaya jangan lama duduk di gereja. Yang baik, yang terpuji adalah hadir lebih awal. Dan tentu saja dengan pakaian pesta ya. Jangan pakai kaos singlet kah, atau pakai yang menggoda orang lain kah. Berpakaianlah yang rapi, yang sopan, sebagai ungkapan kita mau berjumpa dengan orang penting dalam hidup kita. Lalu persiapkanlah diri dengan menciptakan waktu teduh di dalam gereja. Itulah sebabnya kita datang lebih awal. Sadari dan mohon ampun atas segala kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan yang penting lagi, ikut terlibat dalam menyanyi dan menjawab ajakan pemimpin ibadat. Jangan hanya datang duduk, diem, atau doa rosario. Itu tidak dibenarkan. Lalu, dengarkanlah apa yang Allah ingin beritakan lewat bacaan kitab suci dan khotbah imam. Dengarkan baik-baik. Mempersatukan persembahan diri kita dengan roti dan anggur yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sembahlah Dia di saat konsekrasi dengan segenap hati dan budi kita. Dan ketika ada salam damai, silakan bersalam-salaman, salam damai. Memang selama COVID ini kita tidak salaman, kita hanya berhormat dan sebagainya. Sentuhan tangan memberi salam damai itu bisa menggerakkan hati kita. Sekarang COVID sudah enggak ya, mulailah lagi dengan menyalami, menyentuh. Nah, lalu
Lalu terimalah Hosti Kudus dan sapalah dia secara pribadi dalam hati dan budi kita. Penting sekali menciptakan saat teduh dan doa pribadi setelah komuni. Jangan habis komuni langsung keluar, mau pulang dan lain sebagainya. Merasa nanti pengumuman nanti banyak-banyak, saya pulang lebih dulu. Itu tidak baik. Ciptakan saat teduh dan doa pribadi setelah komuni. Ini penting juga. Saya sering kali memperhatikan ketika memberikan berkat, ketika saya di altar lalu melihat pintu ke depan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Umat sudah gerang-gering, sudah nyalakan motor, sudah nyalakan mobil, dan jadi akhirnya kita tidak dapat berkat kalau kita pulang sebelum berkat. Kan begitu ya? Jangan tinggalkan perayaan Ekaristi sebelum mendapat berkat penutup. Lalu penting juga bersiaplah menjalani hidup harian kita dengan berbagi berkat Ekaristi yang kita dapatkan selama kita merayakan Ekaristi. Bukankah di akhir perayaan Ekaristi ite misa es? Misa telah selesai, kita diutus untuk membawa apa? Membawa damai. Kan begitu ya. Ini hal-hal yang praktis, semoga menambah wawasan Bapak Ibu dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, ku bawa korban syukur Nikita. Wah, ini dari Ketua Soferdia Muda Eva ya. Terima kasih Eva sudah 2 kali mengirimkan lagu. Nanti coba tanyakan teman-teman yang lain juga yang mau minta lagu atau yang mau sharing. Nah, mari ku bawa korban syukur. Ya, itulah Ekaristi juga. Mari selamat menikmati, semoga terhibur. Nanti barangkali Pak Agus nanti mau menyampaikan pesan atau evaluasi setelah mendengarkan sharing-sharing ini ya Pak Agus. Siap ya, nanti saya telepon. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku
nanti ini Udah testing aja. Testing ya. ya nanti ada ini Itu sudah habis baca nih. Sudah habis baca. Sudah habis baca. Saya bisa baca. Iya, itu tadi kiriman lagu dari Eva, Ketua Soferdia Muda. Terima kasih Eva dan yang telah menyusun program untuk hari ini. Dan sekarang saya ingin coba minta Pak Agus ya. Pak Agus, saya telepon ya Pak Agus. Iya, Pak Agus. Selamat malam. Iya, tentu Pak Agus mendengarkan siaran kita hari ini ya, karena tadi bersharing sama teman-teman Soferdia yang lain. Ya Pak Agus. Iya. Pak Agus. Iya. Ya Pak Agus, tadi siarannya sudah didengarkan ya, bagus-bagus ya sharingnya. Halo. Ya, terima kasih, puji Tuhan, Romo. Ya, bagaimana komentar Pak Agus, bagaimana evaluasi Pak Agus mendengarkan siaran hari ini? Ya, monggo. Saya Romo, Ya. saya ikut senang Romo, ada perkembangan baru, Ya, antusiasme teman-teman Soferdia cukup baik dan cukup berkembang, mendukung siaran ini dengan kondisi yang ada saat ini. Terima kasih, Romo juga terus memberi semangat pada kami semua untuk terus berkontribusi dan mendukung apa yang menjadi tujuan siaran, meningkatkan komunikasi kita semua. Begitu Romo. iya, Pak Agus. Ya, Ya, juga barangkali untuk banyak teman-teman yang sulit sekali mendownload siaran ini, tapi saya tetap kirimkan kopinya. Ternyata Ya. ternyata mengapa terbatas. Jadi memang terbatas mungkin untuk 200 orang. Jadi kalau yang lain Oh. setelah lewat 200 mau mendownload, akhirnya tidak bisa. Artinya ada 200-an orang yang artinya ada dalam grup kita yang mendengarkan, dan selebihnya yang tidak bisa karena mungkin nanti kita akan tingkatkan supaya semakin banyak orang yang bisa mendengarkan. Iya. Iya, itu. Iya. Ya, saya senang juga Nanti cepat. sharing-sharingnya yang berkaitan dengan Ekaristi. Memang begitulah banyak pengalaman umat, dan apalagi kita Soferdia. Jadi apa-apa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, itu ya Pak Agus, terima kasih. Iya. Nah, terima kasih. Terima kasih, Romo. Dan Ya. kita akan memutarkan lagu ya. Sekali lagi terima kasih, dan kepada Soferdia dimanapun Anda berada. Sungguh kesempatan sore hari ini di mana kita bisa berkumpul bersama, saling berkomunikasi, saling bersharing, tujuannya supaya kita mendapatkan suatu pengetahuan, suatu pengalaman, dan juga Iya. untuk saling meneguhkan. Begitu ya Pak Agus. Nah, terima kasih. Ya, Romo. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Salam sehat selalu. malam. Iya. Ya. Iya. Nah, sekarang kita akan memutarkan lagu setelah tadi Pak Agus menyampaikan sharing dan juga evaluasi atau tanggapannya. Ini dia, kita akan putarkan sebuah lagu. Saya aja yang nyanyi ya. Saya nyanyi. Lagu apa ya maunya ya? Lagu kita bersyukur saja. Kita berterima kasih kepada Tuhan, dan ini dia, Give God Thanks ya. Saya nyanyi ya. Oke. Iya.
Ya, kita bersyukur memberikan pujian kepada Tuhan dan inilah juga Ekaristi. Ya, terima kasih dan sekarang kita akan menutup ya perjumpaan kita. Siapa yang pimpin doa ya? Siapa yang pimpin doa nih? Eva ya. Pimpin doa ya, Eva. Iya. Nah, mari kita tutup dengan doa penutup. Ya, silakan Eva. Halo. Silakan, ya. Ya, silakan. Doa penutup. Oh, kenapa tidak mau nih? Iya. Ya, silakan. Ya. Semakin dekat dalam tuntunanmu yang terkasih. Berkati juga orang-orang yang senantiasa masih berjuang dalam tugas dan karya panggilan mereka.
Amin. Dan semoga saudara-saudariku sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, ini kita selalu menutup perjumpaan kita dengan himne Santo Arnoldus Jansen. Saya harap semua sudah hafal lagu ini ya, karena tiap penutup siaran kita menyanyikan lagu ini. Ayo dihafal. Himne Santo Arnoldus Jansen. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Selasa depan. Ciao.